boleh. Gini. Ngerti nggak sih? Pernah nggak sih kalian bayangkan itu kayak bayangkan. Bayangkan. Saya Hai. Selamat datang di channel YouTube kami Yanung Lahagu. Oke. Yay, I'm back. Kita kembali untuk kalian dan untuk menghibur teman-teman semua. Oke. Kayaknya udah lama kali aku nggak Bergabung sih. Nggak bergabung. Nanti kita akan kolaborasi lagi untuk menyanyikan sebuah lagu, betul kan? nggak janji. Kalau misalnya udah hampir tahun ya. Setahun kita ngebuat konten berdua karena disebabkan banyak kesibukan masing-masing sih sebenarnya. Nanti kali ini di video pertemuan kali ini kita akan membuat video bagaimana perjalanan di awal-awal merintis buat video di YouTube ya. YouTube-nya Bang Yanung Lahagu channel YouTube. Kalau kalian boleh ngecek dari video pertama itu sekitar 1 tahun ya dari sekarang ya. 1,5 tahun lah. 1,5 Iya, tahun. kalau nggak salah seperti itu karena dulu pernah buat video terus agak Vakum lama sehingga nggak dibuat-buat. Dan awal mulanya kita buat YouTube itu karena paksaan sebenarnya. ya paksaan dari ini kayak butir ini. Karena kalau nggak dipaksa, ini nggak akan jalan guys. Gitu. Ya betul. Karena punya talent kan. Jadi karena punya talent makanya aku tuh maksa Bang Yanu itu untuk harus bisa. Ayo pasti bisa gitu. Tapi jujur sebenarnya teman-teman, saya nggak mengakui kalau saya itu punya talent atau kayak mana. Ya karena memang ada seseorang yang ayo bang. Sebenarnya aku malas gitu. Ngapain aku buat seperti itu? Lagi aku memang nggak ada gunanya gitu kan. Kita nggak sebagus orang-orang di luar sana yang punya talenta luar biasa di dalam dirinya. Kalau saya kan nggak punya seperti itu gitu loh. Tapi di dalam diri ini kita nggak boleh merendahin kualitas diri sendiri. Ya nggak sih? Iya benar banget. Jadi karena aku tuh ngelihat Bang Yanu bisa gitu. Jadi yang mau nggak mau harus maksa dia. Jadi kalau kalian ngelihat video yang pertama kali itu kalian pasti ngerasa tuh kayak canggung gitu dia kalau ngelihat kamera, ngelihat nyapa kalian itu pertama-tama itu canggung banget. Betul. Canggung. Itu aja ngetek video pertama itu hampir sekitar 3 jam 4 jam tau nggak guys? Itu wah sekali. Itu wah sekali loh. Iya betul. Di video-video pertama teman kalau melihat kamera itu sepertinya melihat hantu gitu. Ada kamera gitu. Dan ekspresinya itu ada kamera gitu loh. Gak percaya diri di depan kamera. Kalau kalian yang baru buat konten juga yang merasakan hal seperti itu sebenarnya jangan jadi sesuatu batu apa namanya? Sesuatu jadi hambatan. Bukan batu ya, tapi hambatan. Udahlah aku nggak bisa gitu loh. Aku nggak bisa seperti orang lain yang wow gitu di depan kamera kan yang bicaranya itu kayak ember gitu lancar kali nggak ada hambatannya. Itu jangan jadi hambatan untuk kalian dan tetap untuk terus semangat karena karena saya sendiri dari awal itu kalau di kalian tanya kok bisa seperti ini sekarang, dari awal tuh video itu jelek kali, kalian ngecek videonya jelek kali. Coba kalian lihat lah dari ekspresinya kayak gak ada kehidupan gitu loh, dalam ekspresinya gak ada kehidupan. Jelek kali kok kayak gitu. Ya kalau kalian lihat dari sekarang bagaimana perkembangan dari video ke video berikutnya, mungkin kalian bisa sendiri lah. Kalau saya nanti yang mengatakan saya nggak takut dengan kamera, masih gitu-gitu aja ya katanya. Tapi itu
tergantung sebuah proses. Itu semua sebuah proses sih, proses yang itu nggak mudah guys untuk buat Bang Yanu ini pede. Sampai sekarang aja itu masih sebenarnya masih beliau itu masih mengatur kepercayaan dirinya juga. Tapi karena kalian ngedukung, karena kalian nge-support dari semua komen-komen, dan dia tuh udah punya kepercayaan diri, dia tinggal lebih lagi gitu, lebih lagi. Malah sebenarnya nih, aku tuh pengen Bang Yanu itu lebih ngebuka jalannya itu nggak di zona nyaman aja di YouTube aja. Mungkin kalian pengennya nih kalau misalnya teman-teman dekatnya Bang Yanu, iya dong ikut audisi yang lain gitu, audisi yang ini, audisi ini gitu kan. Nah itu tuh dari situ aja dia langsung tidak. Padahal sebenarnya kan dengan beliau dengan Bang Yanu punya pengalaman itu, jadi dia itu bisa menambah pengalamannya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan buat aku untuk buat lebih percaya diri lagi seseorang Bang Yanu ini untuk bisa lebih pede lagi gitu. Sebenarnya yang dikatakan adik saya ini ada betulnya juga memang kan. Kalau kita mengikuti sebuah audisi mungkin lebih banyak dikenal orang lain gitu kan. Oh ini di YouTube-nya ini. Mungkin seperti itulah kira-kira. Tapi untuk menuju ke sana, kalau menurut saya itu belum, persiapan itu masih belum. Jadi kalau ada yang nyuruh, ayolah coba ke sana, coba ke sini gitu kan, saya nggak tertarik sih sebenarnya. Karena menurut saya dengan kita pun berkreasi sendiri sebenarnya itu pun bisa sebenarnya dikenal orang banyak. Cuman sekarang rasa malasnya itu udahlah besok gitu loh, besok lah ngapain, karena dia sering nih, ayo kita buat lagu kita buat lagu sendiri, udahlah nggak ada gitu loh, nggak ada niat. Tapi sebenarnya lagunya udah ada lagunya, cuman bagaimana untuk mempublishnya itu kayak mana caranya biar lebih kenal sama orang. Tapi jadi sebenarnya kalau teman-teman nih yang penasaran dengan lagunya Bang Yanu, ayo komen biar Bang Yanu sama Bang Sony. Ini sebenarnya kita tuh janji itu bertiga sebenarnya. Ada 3 orang. Bertiga orang hari ini. Hanya saja yang satu pemalu untuk ya talk to talk seperti ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan lagi buat saya gitu loh, untuk buat mereka tuh lebih mau lagi untuk say hello sama teman-teman, terus lebih mengekspresikan diri juga gitu. Ya saya sebagai orang terdekat mereka ya cuma bisa support, yang bisa ngedukung bagaimana mereka lebih menanjakin puncak gitu loh. Cerita dari awal kayak mana ceritanya? Kira-kira menurutmu kita membuat YouTube, bang ayo kita buat YouTube yuk. Sepertinya ini dulu ceritanya, ada ceritanya dulu sebelumnya. Memang udah ceritanya itu, kalau kami ini dulu pertama ini nggak seperti ini nih. Nggak. Awal mulanya tuh kita nggak dekat. Kayak orang asing gitu. Asing. Kita tuh ya udah bicara sesuai dengan apa adanya aja, sesuai kebutuhan aja, gitu loh. Kalau kalian punya sepupuan yang nggak terlalu dekat, pasti semuanya punya lah ya kan, punya gitu loh. Apalagi nih awal mulanya Bang Yanu ini kan nggak di Medan. Beliau Bang Yanu ini adalah aku orang kayak asli. terhormat gitu nggak sih kalau beliau gitu, terhormat kali ya kan. Tapi Bang Yanu ini kan aslinya dari Nias. Nah di Medan itu mereka ngerantau setelah habis tamat SMA ya Bang ya. Habis tamat SMA. Jadi ngerantau, tinggal di rumah. Nah karena kita itu nggak pernah jumpa, pernah sih kalau misalnya aku pulang kampung ke Nias jumpa, cuman ya karena memang nggak deket ya udah
cuman jumpa halo gitu, say hello ya kayak biasa aja gitu kan. Nggak pernah ngobrol Kayak- palingan ya udah bang salaman udah dan tinggi udah tinggi sesuai ke mau melakukan kegiatan masing-masing gitu. iya. Jadi datang ke Medan, terus tinggal di rumah, ya udah. Kita itu, aku kan orangnya memang anak rumahan ya, anak kamar lagi kan, Masa percaya anak rumahan, anak kamar. Terus jadi tuh nggak pala banyak ngomong. Memang sih waktu kecil, waktu SMA dulu, aku tuh memang nggak banyak ngomong sama orang, pendiam. Jadi kalau ngomong pun ya kebutuhan aja gitu loh. Kalau ngomong ya sesuai kebutuhan aja. iya. Sama dengan Bang Yano, jadi kita tuh kayak satu rumah, tapi memang kayak benar-benar orang asing. Ngerti nggak sih? Pernah nggak sih kalian bayangkan bayangkan Bayangkan! saya ke rumah nih, ini udah tinggal satu rumah loh, satu atap. Dah. Ini kalau jumpa, cuma nggak kenal, betul nggak kenal. Siapa kau gitu kan? Siapa kau? Macam gitu. Dia kan kita ada ruang TV kan nonton. Ya udah, jadi di depan, di belakang. Nggak ada cakapan tuh, diam-diam aja. Ya udah dia balik ke kamar, gitu aja sampai 3 tahun tuh kayak gitu. Sampai 3 tahun. Lebih ya? Sampai tamat kuliah deh. Enggak lah, sampai 3 tahun. Enggak, lah. sama tamat kuliah deh. Ya dah, sampai kurang lebih 4 tahunan lah. 4 tahunan ya kayak gitu aja. Ngomong sesuai kebutuhan. Ada dekat dulu itu kayaknya itu Karena kita ada mau satu CPNS. kayaknya gara-gara CPNS nih. Nah, CPNS. Karena kita CPNS-nya itu ngambil satu kabupaten, jadi kita kan bareng-bareng terus tuh. Nah, kayak gitu. Sering cerita, sering ngobrol, lebih terbuka. Nah, memang kayak mana ya dibilangnya? Apa nih kayak mana? Nggak sih sebenarnya abang juga karena tipe abang juga nggak mau welcome juga, jadi nggak bisa juga gitu loh. Saya nggak welcome. Karena pemalu juga kan. Iya. Nah ya udah, jadi bukan saya aja gitu loh. Kadang dirinya Bang Yano juga pemalu, sama pemalu ya udah kita. Kita Kita buka baca. IG-nya dulu ya, apakah ada yang bertanya atau enggak. Tapi aku nggak pede, nggak yakin sih ada yang bertanya gitu. Karena memang saya itu orang yang nggak pede. Nanti kalau ada pertanyaan yang aneh-aneh, saya persilakan untuk menjawab. Oke? Tumbal lagi, nggak apa-apa, lanjut aja. Yuk abang mau pertanyaan. Lihat dulu ya. Karena kita udah janji kan bakal menjawab kan, jadi kita bakal menjawab Kita udah janji untuk menayangkan di YouTube. Tuh, ini dia pertanyaannya. Kita lihat dulu siapa yang bertanya. Oke, siapa yang pertama kita jawab, dari mana ke mana? Tadi yang pertama dong. Oh, dari sini ya. Pertama dari sini kan. Kita sebutin namanya Kita sebutin namanya. dari Kita sebutin namanya. Kayak mana bukannya? gaptek banget. Ini aja pun sebenarnya aku harus ngajarin loh guys, kayak mana buat pertanyaan dari Instastory. Seperti itu. Jadi, aduh. Mana? Nih dari siapa nih bang? Dari Lala Harahap 27. Pertanyaannya seperti ini, silahkan dibacakan. Bang, kasih tips Lala dong gimana caranya konsisten buat up di YouTube. Susah banget konsistennya aku tuh katanya. Nah, untuk konsisten itu perlu istilahnya tekat ya. Jangan udahlah nggak sanggup gitu loh, udahlah jangan hilangkan perasaan malasnya, hilangkan. Kamu itu harus punya tujuan ke depannya. Untuk apa memulai kalau mau tidak ada untuk apa memulai sesuatu kalau tidak ada hasilnya? Camkan itu, harus ada hasilnya baru berhenti. Itu sih Jangan kalau sih. menurut saya. Jangan karena ada hasilnya habis itu berhenti, enggak. Karena ada hasilnya harus lebih semangat lagi. Setidaknya Jangan. Kalau udah niat kayak gitu, ya kalau udah dapat hasil, udahlah selesai. pokoknya memulaikan sesuatu itu harus penuh dengan Niat. niat. Sebenarnya niat. Terus juga sebenarnya adalah
penting sih partner kerja itu harus penting sebenarnya. Jadi kalau Seperti dia ini yang selalu mengingatkan. ya gitulah, karena kan udah nanggung kan, makanya kalau misalnya Bang Yano itu udah kayak udah deh gitu, kayak udah gimana ya dibilang, kayak udah down gitu, udah nyerah, ya harus ada partner gitu loh yang ayo bisa gitu, ayo kita buat ini lebih sukses lagi gitu. Ini orangnya nih yang berjasa di bidang situ. Enggak juga sih sebenarnya, karena memang udah tanggung aja kan, udah hampir udah setahun kan harus ini sih, harus berhenti gitu loh. Kayak itulah tadi ya, kalau kamu tidak apa namanya tadi pertanyaannya, Konsisten. kamu konsisten itu kamu harus berpikir untuk apa mulai sesuatu. Kalau sia-sia mendingan nggak usah dimulaikan, kalau memang udahlah nggak ada gunanya gitu. Makanya kamu mulai itu harus konsisten dan harus bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Itu dia. Ingat, ada orang yang kita bahagiakan, makanya kamu harus capai. Semangat buat kamu. Benar banget. Semangat buat Lala Harahap 27. Oke, yang berikutnya Yunita Sari Lubis 8. Kapan upload video terbarunya? Ini lagi buat. Nanti bakal terupload. Ini bakal diupload. Oke, tunggu ya. ya, ini videonya kita rekam ini. Ini Kita rekam. upload. Nanti nonton ya, jangan lupa ya Yuni. Jangan lupa di like ya. Ajak teman-temannya ya untuk subscribe-nya. Terus lagi dari Miss Dari 7275. Request lagu Wish Baker dong. Request lagu Wish Baker dong yang judulnya Malam. Ada yang tahu teman-teman? Kalau aku sih sebenarnya nggak tahu ya, tapi nanti kita cari tahu. Itu nggak sih? Tapi Bukan. kayaknya bukan. Jangan sotoy lah. Tolong sampaikan. Tapi nanti kita bakalan cari dan kita bakalan berusaha untuk Ya. cover lagu ini. Cover lagu yang diminta oleh Miss 7275. Terus tunggu ya. Lanjut lagi dari Rama Siregar. Dari Rama Siregar, pertanyaannya adalah, Menurut kakak, apa bedanya persahabatan cewek dan cowok, dan berikan alasannya? oke, saya tanya dulu sama dia. Menurut kamu kayak mana itu perbedaannya? Perbedaannya, karena aku tipe orang yang nggak baperan, jadi aku tuh mungkin ya, kalau misalnya banyak yang bilang sahabat cewek sama sahabat cowok itu nggak bakalan berhasil. Tapi itu tergantung merekanya ya. Kalau mereka tuh nggak baperan dalam hubungan pertemanan itu, ya nggak bakalan terjadi asmara sebenarnya kan. Dan aku tuh memang tipe orang nggak baperan, kalau teman ya teman gitu loh. Kalau menurut abang, pernah nggak? Kalau saya, kalau teman cewek ada sih kan, ada memang. Tapi kebanyakan nih, kalau bersahabat sama cewek ini atau berteman sama cewek itu, kalau lama-lama makin dekat itu ada perasaan sebenarnya kan? Dari cowoknya tuh ke ceweknya? Ya itu tergantung dua-duanya. Nggak mungkin dong kalau cuma salah satu ada perasaan, aku suka sama kau, kan nggak mungkin kayak gitu. Dua-duanya mungkin karena ada baik seseorang itu, jadi ada timbul perasaan gitu. Tapi kalau saya sih nggak pernah kayak gitu ya. Berteman sama cewek biasa aja gitu. Kalau dia yang kebaperan itu nggak salah saya. Ya salah abang juga kalau misalnya abang ngasih perhatian lebih. Saya gimana coba? Kalau saya berteman ya udah, kan kita harus. Ya kalau Ya. misalnya abang kalau lebih kayak mana ya, cewek itu mudah sebenarnya lebih baper, apalagi kalau misalnya dia lagi down, apalagi kalau misalnya down dia, abang tuh ada misalnya kayak dia putus cinta sama cowoknya, tiba-tiba abang tuh ayo nggak apa-apa gini ya pasti baper. Tapi saya nggak kayak gitu teman-teman. Kalau ada seseorang yang spesial di hati saya, walaupun ada teman saya yang lagi situasinya itu saatnya terluka atau kayak mana, saya tetap jaga hati yang satu orang ini nih, orang spesial ini nggak mau saya supportnya kayak gitu. Mungkin saya ngomong aja, yang sabar ya menghadapinya. Udah itu aja sih. Ya itu pokoknya intinya bedanya apa ya persahabatan cewek sama cowok ya? Bedanya sih mungkin menurut saya itu kalau misalnya nih ya sama cowok mungkin kita lebih bebas tuh loh ngobrolnya, Betul, lebih bebas.
kalau sama cewek ini kan nanti jangan-jangan dia suka sama aku nih, baper nih, nah gitu, betul. Tapi sih kalau aku sama teman sama cowok, karena aku tuh orangnya to the point, jadi orang-orang tuh pada nggak baper sebenarnya, tapi nggak tahu lah ya. Tapi memang nggak ada sih yang sampai detik ini kalau sama aku nggak ada itu, berteman ya berteman aja tanpa ada embel-embel asmara. aku nggak tahu sih dia nyelesainnya. Itu sih sebenarnya kalau aku ya. Lanjut. Itu tadi ya Rahma Siregar kayak gitu lah dia. Pokoknya perbedaan kalau misalnya cowok ke cowok ya pasti bebas, sama juga kayak cewek ke cewek kalau ngomong pasti bebas. Kalau misalnya berlawan jenis cowok sama cewek ya pasti terkadang ada baper-bapernya. Mungkin dari Rahma Siregar ini kali ya pernah ngalamin kali. Ada friendzone ya. Friendzone, yes, friendzone. Seperti itulah. Tahu friendzone? Cek sendiri aja ya. Lanjut. Google. Terus dari Siva _Nasti 98. Sia. Oh salah. Ada udah burung. Terus Sia _Nasti 98. Artinya dia nanya pernah suka sama aku. Siapa tuh Bang? Kenal ini kawan sih sebenarnya, kawan yang teman. Sia _Nasti. Oke. Kalau jauh tau nggak nih? Jauh nggak? Kan jauh lah. Pernah nggak suka sama Sia _Nasti 98? Jujur atau nggak nih? Jujur dong. Pernah sih sebenarnya. Gentle berarti. Pernah? Pernah. Karena lagi free makanya. Enggak dulu sekarang nggak lagi gitu loh. Dulu pernah suka. Oh, coba nih Bang. Senyum lo nih. Hah? Ini beneran nih, jangan buat anak orang baper lo. Enggak dulu pernah suka memang. Nggak boleh bohong lo. Iya. Baper lo nanti nih orang nih. Iya. Tanya lah sama dia. Aku pernah suka dulu karena kami itu deket banget gini. Terus kenapa gak dilanjutin? Hah? Ini kayaknya kapan-kapan bakal harus diundang deh. Ini lebih tua daripada Ika atau enggak? Di bawah IPK. Di bawah Ika? Enggak apa-apa sis. Bilang aja kita setara lah ya. Kita nggak menampak tua soalnya. Oke, Sia _Nasti 98. Nanti kayaknya aku bakalan hubungin kamu. Kita bakalan collab sama kamu ya. Oke? Terus lanjut lagi. Ini nggak mau lagi diomongin lagi. Itu yang saya suka sama Sisi itu dulu sih ya udah lama sekitar. Jangan nanti aja kita buat konten lagi. Jangan nanti kalau udah terbaca nggak ada kontennya kita. Terus lanjut dari M_Yusuf_Siregar. Pertanyaannya adalah kapan nih coach bisa duet bareng? Masa di lapangan aja duetnya biar sekalian. Hahaha. Duit apa nih? Duet masak lo bang. Masak Di lapangan aja duetnya katanya gitu. terus masak. maunya duit apa? Ya masak lo masak. Apa nih coach bisa duet bareng? Masak di lapangan aja duitnya masak. Iya, masak. Itu kayaknya itu dilangkan gitu loh, orang Medan guys. Oh. Masak itu sebenarnya masak aja nggak ada kannya gitu loh, biar ada variatifnya gitu. Kalau bang ini masak di lapangan aja duetnya, masak aja di lapangan. Iya, karena itu yang Yusuf Siregar itu kawan saya juga, dia itu seorang pelatih bola gitu. Ini memang masak iya gitu, atau masak dalam artian memasak-masak. Serius bukan. Menurut saya sih bukan itu artinya ya. Atau memang kayak gitu artinya coach? Kayaknya bukan ya. Artinya itu kapan kita duet nyanyi gitu loh. Masa kita hanya berkolaborasi di lapangan aja gitu. Masa kita hanya sparring di lapangan. Karena sama-sama coach sepak bola. Sama-sama pelatih. Pelatih, saya hanya pelatih futsal aja sih, kalau dia itu bola besar. Oh gitu. Oh jadi masak yaitu masak iya gitu ya. Gitu loh maksudnya. Oke. Gitu. Perkara kata masak doang. Ayo coach, kalau mau collab, ayo ditunggu nih. Apalagi Pintu kalau rumahnya udah terbuka nih, terbuka lebar-lebar. Terus nih lanjut dari Sri Wahdini. Kapan nikahnya Pak? Jangan lupa undang anak 98 dulu ya Pak. Nah berhubung ini katanya kan jangan lupa undang anak kelas 8. Jadi Mbak ini adalah salah satu seorang guru juga guys gitu. Jadi banyak fans-fansnya itu adalah dari murid gitu. Menurut saya. Itu Pak. Nanti kalau udah nikah,
kalau sebelum ada acaranya udah ada persiapan. Udah ada calonnya juga. Kalau nggak ada calonnya ada Gimana persiapan nikahnya? ada nikahnya. Kalau ada calonnya, Kalau makanya iya kalau doain biar doain. cepat dapat calon yang pengertian sama keluarga dan bisa sepaham